Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan beserta jajarannya, para Wadet, Wadet 1, 2, 3. Wabil khusus Pak Jaini yang menemani kita pada sore hari ini. Ini yang kedua kalinya setelah saya tadi bertemu dengan para mahasiswa, sekarang pindah ke para dosen. Kalau ke mahasiswa itu memberikan semangat, kalau ke dosen itu sedikit agak mencaci maki. ini harus ya lagi-lagi dalam rangka menyamakan frekuensi kita dalam berkontribusi dalam investasi peradaban pendidikan madrasah. Bapak yang saya hormati, pertama kami menginformasikan bahwasanya memang PPG tahun ini kita tambah satu kategori. Sebenarnya masih ada satu kategori lagi, yaitu prajab, tapi sampai sekarang masih harus negosiasi lebih intens, memahamkan para pimpinan terkait dengan signifikansi PPG prajab. Tapi nampaknya ini ditunda dan kita jalan dengan PPG kategori 2 yang untuk guru-guru dengan PMP 2016-2019. Nah, karena ada 2 kategori PPG, tentunya pelayanannya sedikit agak berbeda. Tapi secara proses itu sama dengan PPG yang kategori 1. Bedanya satunya 18 SKS, yang sebelumnya yang K1 itu hanya 12 SKS. Hanya di pengayaan itu tambah 1 SKS selama 6 hari, 2 modul, lalu kemudian di PPL 2 SKS, pengembangan perangkat 1 SKS, yang kemudian menjadikan PPG kategori 2 itu masanya lebih lama daripada PPG kategori 3. Kita lihat misalkan dalam matrik yang saya tampilkan itu, untuk PPG kategori 1 yang biasa itu 79 hari, tapi nanti realnya bisa 90 atau 100 hari karena adanya tambahan induksi dan lain sebagainya. Tapi di PPG kategori 2 itu 151 hari karena ada perpanjangan di pendalaman, lalu kemudian di perangkat pembelajaran dan juga di PPL. Nah, ada hal yang kemudian di pendalaman materi itu cara belajar dan cara mengajarnya tetap sama, tapi saya kira ini harus kita evaluasi meskipun model pembelajaran baru ini tidak berkaitan langsung dengan tingkat kelulusan pada UP-nya. Tapi kami meyakini model pembelajaran yang kita pakai di dalam pola baru ini meningkatkan betul-betul kecerdasan dan kompetensi para mahasiswa ya sesuai dengan harapan atau desain awal dari tujuan pendidikan itu. Jadi ini di dasarnya perubahan itu. Mungkin Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen ada yang dapat di K2, ada di yang di K1. Nah, yang terpenting pengelola hanya perlu bijak saja karena anggarannya tidak jauh berbeda antara K1 dan K2. Seperti apa, dan yang penting cukup. Dan saya itu punya keyakinan diberi berapapun LPTK itu karena baiknya LPTK dan kita masih satu rumah itu selalu cukup. Itu yang saya senang itu. Jadi kasih unit cost-nya 5 juta, 5,5 juta, bahkan 3 juta itu tetap cukup. Nah, ini poin utamanya. Yang kedua, yang juga ini harus menjadi landasan komitmen kita bersama.
bahwasanya model pendidikan kita selama ini itu bermasalah. Kita harus menyadari LPTK punya masalah, guru juga punya masalah. Nah, masalah yang ditemukan di guru atau di tataran real karena itu bersentuhan langsung dengan LPTK, maka LPTK harus membenahi. Nah, ini saya kira yang menjadi persoalan yang harus dibenahi. Sebenarnya ini pernah saya sampaikan di dalam edisi lengkapnya. Ini saya tampilkan edisi sederhananya. Edisi lengkapnya itu ada 8 permasalahan, tapi ini edisi sederhananya kita ekstraksi menjadi 8 isu yang itu kita temukan bahwasanya di tataran real baik di madrasah maupun sekolah 4 isu ini masih menjadi masalah. Guru misalkan ketika dalam proses pembelajarannya belum bisa mengakses. Padahal di pendekatan pembelajaran Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, asesmen memegang peran strategis dan penting dalam proses pembelajaran. Maka dari awal kami sampaikan teman-teman dosen harus mencari informasi lain seperti apa sih pola asesmen dalam konteks kurikulum merdeka ini. Karena ada perbedaan, meskipun sebenarnya teori asesmen itu tidak jauh berbeda dengan teori yang selama ini kita pahami. Cuman di dalam kurikulum merdeka ini betul-betul ditekankan betul. Dosen ketika mau mengajar itu harus mampu mengakses peserta didiknya dengan berbagai dimensi yang dipahami. Apakah dimensi kecerdasan, dimensi latar belakang kehidupan orang tuanya, dimensi nilai rapot, dimensi bisa, dimensi apa misalnya. Jadi harus tahu, dan ini harus pernah diterapkan. Seorang dosen yang lanyah atau terbiasa menggunakan asesmen, maka setiap kali pembelajaran pasti akan melakukan asesmen. Apakah asesmen pra perkuliahan atau pasca perkuliahan harus ada. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan ini, saya yakin ketika nanti bersentuhan dengan guru, mahasiswa PPG itu akan tidak masalah. Nah, ini yang temuan di lapangan, masalah asesmen itu masih jadi masalah. Guru belum menggunakan berbagai dimensi dalam persoalan asesmen ini. Ini jadi problem. Yang kedua, yang jadi masalah itu masalah HOTS. Ini juga sering saya ulang-ulang. Higher order thinking skill. Jadi model pembelajaran di jenjang dasar dan menengah itu belum mencerminkan model pembelajaran yang mendorong kepada tradisi atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kalau ini belum menjadi kebiasaan, maka lagi-lagi PPG itu ya harus menyelesaikan ini. Bagaimana produk PPG, guru-guru itu memiliki kemampuan dalam proses pembelajarannya, mampu memperkuat tradisi berpikir tingkat tinggi. Atau dalam bahasa yang lebih detail itu, menguatkan kompetensi abad 21. Ini yang di model pembelajaran. Jadi dalam model pembelajaran, guru itu harus bisa mendorong mata pelajaran apapun, termasuk agama, itu harus bisa memperkuat kompetensi pembelajar abad 21. Ini tentunya ketika kita mendorong ke guru, tapi dosen kita di LPTK, kalau dalam proses pembelajarannya, model pembelajarannya belum memperkuat kompetensi pembelajar abad 21, itu berarti kita masih masalah. Kalau kita masih masalah, nggak mungkin kita akan mampu menumbuhkan, memperkuat kompetensi pembelajar abad 21 kepada mahasiswa yang notabene mereka adalah sudah jadi guru dan akan berinteraksi dengan peserta didik yang juga harus menanamkan kompetensi pembelajaran abad 21. Nah, kompetensi pembelajaran abad 21 kan kita kenal yang 4C. Kalau versi Indonesia kan 6C. Jadi critical thinking, creative thinking, kolaboratif, dan kreatif ini dan komunikatif ini harus bisa diterjemahkan dalam proses pembelajaran di PPG, lalu nanti guru mahasiswa yang mereka adalah guru akan menerapkan di lapangan. Kira-kira
Ini problemnya. Termasuk juga di dalam pembelajaran abad 21 itu adalah mampu mengoperasikan teknologi informasi dan tidak berhenti di situ karena dia harus bisa TI itu bisa dipergunakan untuk memperkuat pembelajaran, membantu pembelajarannya. Di sini kemudian nanti di PPG itu ada program-program yang membuat video, membuat sumber ajar, membuat lalu diunggah di dalam platform medsos. Nih, ini lagi dasar ini yang harus kita pahami bersama, tanamkan di kita bersama, lalu kemudian kita rubah. Kita ngajar PPG modul apapun, kira-kira ya. Kita ngajar PPG modul apapun harus bisa mendorong kepada 4 hal, memperkuat 4 hal itu. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, yang kemudian dari sini polesan kurikulum merdeka, basis masalah ini bukan menjadi suatu masalah yang ketika sudah selesai lalu ditinggal. Tapi basis masalah ini harus dipahami sebagai sebuah pendekatan yang melekat pada kita. Jadi kira-kira gini, orang akan dianggap mengimplementasikan kurikulum merdeka kalau dalam pembelajarannya itu sudah menerapkan, mengintegrasikan asesmen yang memadai, yang representatif, tidak hanya otentik ya di dalam proses pembelajarannya. Dianggap mengimplementasi kurikulum merdeka jika proses pembelajarannya itu sudah mencerminkan penguatan HOTS, tradisi berpikir tingkat tinggi. HOTS-nya yang terakhir dievaluasi, yang selama dipahami, tapi namanya HOTS itu mulai proses perencanaan sampai proses pembelajaran dan juga dievaluasi. Dinamakan kurikulum merdeka. Di mana akan mengimplementasikan kurikulum merdeka jika model pembelajarannya itu bisa memperkuat 4C atau memperkuat kompetensi abad 21. Dinamakan mengimplementasikan kurikulum merdeka jika sudah menggunakan instrumen teknologi untuk penguatan pembelajaran. Kira-kira begitu nanti ujungnya. Maka kalau kita lihat di isu-isu kurikulum merdeka, terutama ketika itu kemudian di dalam konteks pendidikan keagamaan, dipastikan bahwasanya kita ngajar, guru ngajar itu adalah basisnya ibadah atau pengabdian pada ilmu. Itu yang paling fundamental, yang nanti akan mempengaruhi ke semuanya. Harus basisnya adalah ibadah. Nah, karena ibadah, kalau dalam teorinya KHD, Ki Hajar Dewantara, itu biar connect dengan dunia nyata ya. KHD itu dalam teori-teori pandangan pendidikannya menyatakan bahwasanya seorang pendidik itu harus memenuhi prasyaratnya sebelum dia menjadi seorang pendidik, sebelum menjadi seorang dosen itu ada prasyarat. Salah satunya dia harus cinta atau menghamba pada peserta didik. Nah, dari proses penghambaan terhadap peserta didiklah yang kemudian melahirkan sebuah konsep yang nyambung dalam dunia pendidikan saat ini, yaitu bagaimana dalam pelaksanaan proses pembelajarannya selalu berpusat kepada peserta didik. Jadi menerjemahkan menghamba pada peserta didik itu adalah mencintai ilmu, dari mencintai ilmu pada hakikatnya berhamba pada ilmu, karena itu ibadah. Nah, karena berhamba pada ilmu, maka dosen atau pendidik atau guru harus tumbuh sikap mental sebagai pembelajar. Jadi sehingga kemudian dalam tataran praktisnya itu kita tidak mendorong guru ke dalam pemenuhan administratif dalam persoalan pendidikan. Harus bikin RPP, harus bikin itu sesuatu yang tidak penting kira-kira, karena ini akan selalu berputar dinamis sampai kemudian menemukan bentuknya yang ideal. Nah, yang terpenting di dalam pelaksanaan pembelajaran yang agar ini bisa mendorong kepada nalar kritis, dosen harus memahami
pendekatan-pendekatan yang substansial dalam pembelajaran yang mampu mendorong tumbuhnya tradisi berpikir kritis. Nah, kita sudah merumuskan dengan sudah merumuskan sebuah model atau memilah sebuah model pembelajaran yang mampu mendorong kepada penguatan tradisi berpikir kritis. Nomenklaturnya familiar di telinga kita, hanya di prosesnya aja agak berbeda. Jadi penyebutan anggap itu namanya PBL, proyeknya adalah problem based learning atau project based learning. Baik PBL maupun PJBL secara prosedur itu sama sebenarnya. Hanya masalahnya aja yang berbeda. Kalau PJBL memang itu bisa dijadikan proyek, bentuknya proyek konkret, materialnya konkret. Tapi kalau PBL itu materialnya tidak konkret. Jadi sangat paradigmatis. Nah, dua pendekatan, baik PBL maupun PJBL itu amatan kami itu paling dekat sekali dengan sebuah upaya untuk menumbuhkan mindset atau pola berpikir merdeka belajar dan merdeka mengajar yang menjadi landasan implementasi kurikulum merdeka. Nah, ini harus kita pahami. Sebenarnya PBL ataupun PJBL itu ada versi lengkapnya yang sekitar sampai 10 langkah, ada versi sederhananya. Dan nanti kita terapkan semuanya, baik PBL maupun PJBL itu, baik versi sederhananya maupun versi lengkapnya. Ini yang harus kita pahami. Nah, nanti yang kapan menggunakan versi sederhana dan kapan menggunakan versi lengkap. Nah, kita lihat di proses pembelajarannya nanti. Jadi kalau lihat skema ini, PBL kita jadikan instrumen untuk melakukan pendalaman materi. Jadi gini, di dalam kurikulum merdeka, salah satu skill yang harus ada dalam diri kita itu adalah mampu memilah mana materi yang esensial dan mana materi yang tidak esensial. Dari sinilah kemudian yang tidak esensial disingkirkan. Kecenderungan kita sebagai orang agama yang materi pelajarannya itu banyak, dari madrasah sampai perguruan itu materi kan banyak. Nah, itu belum bisa melihat mana yang esensial dan tidak esensial, sehingga semua dianggap sebagai esensial. Nah, jadi tentunya PBL ataupun PJBL menjadi penting jika dalam sebuah penyampaian materi kok tidak bisa di PBL-kan, tidak bisa di PJBL-kan. Mungkin kesimpulan kita, oh ini berarti materinya tidak esensial, karena tidak bisa ditransformasikan. Kita dulu belajar ketika S1 itu teori transformatif itu kan banyak sekali. Nah, sebenarnya dengan paradigma merdeka belajar, merdeka mengajar yang kemudian dituntut kita semua untuk mampu memilah mana materi yang esensial, sebenarnya inilah penerjemahan yang real tentang Islam transformatif. Dulu kita mengenal transformasi Islam melalui PAR yang digawangi dalam pelaksanaan penelitian atau pengabdian. Tapi ketika ada kurikulum merdeka, sebenarnya inilah utamanya gambaran-gambaran teknis operasional bentuk Islam transformatif itu. Nah, langkah-langkah karena biasa orang tarbiyah langkah-langkahnya itu harus jelas terukur, maka kita buatkan yang kira-kira nyambung ke akarnya orang tarbiyah, orang pendidikan. Maka kita buat materi, karena orang tarbiyah selalu berpikir menempuh langkah-langkah tertentu, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Maka coba kita buatkan. Sebenarnya ketika berbicara tentang PAR itu kan sintaksnya kan nggak jelas. Karena kalau ngelihat misalkan ketika pakar PAR-nya, siapa dulu itu namanya? Pokoknya madhab Frankfurtnya itulah, Freire misalkan ya, belajar tentang PAR itu lembaran kosong, jadi ketidak teraturan.
Tapi kemudian ketika masuk tarbiyah harus begini, akhirnya kita buatkan begini sehingga menjadi teratur, menjadi tidak partisipatori lagi. Tapi nah, kami masih optimis dan husnudzon ini bisa diimplementasikan meskipun kemudian sangat positifis, tapi ini akan hasilnya akan dekat dengan cara berpikir yang melahirkan cara berpikir praksis dan mendalam. Nah, kita lihat di dalam PBL itu ini pola sederhananya. Sebenarnya yang sederhananya itu cukup dengan 3 atau 4 langkah yang kita kenal dengan I-care, ICARE itu. Tapi ini lebih ke produk positivis. Tapi bisa ketemu dengan yang non positivistik dalam konteks ini, PBL itu. I-care itu kan muaranya kan dari identifikasi dan kontekstualisasi. Orang itu ketika kita belajar sesuatu harus bisa melihat teori yang kita pelajari ada keterkaitannya dengan masalah-masalah real, maka perlu identifikasi. Lalu setelah itu kontekstualisasi. Nah, bagaimana teori ketika bersentuhan dengan masalah-masalah real itu bisa kepakai? Yang terjadi saat ini ketika belajar agama, ada doktrin, ada realitas, itu terpisah. Sehingga yang cenderung terjadi adalah kita menjadi manusia-manusia atau agen-agen yang berperan dalam melakukan fosilisasi terhadap doktrin kitab suci. Karena sesuatu yang real terpisah dari doktrin kitab suci. Nah, kurikulum merdeka, lagi-lagi ini menjadi asiknya kurikulum merdeka itu, dengan PBL mencoba menyambungkan doktrin-doktrin suci dalam kitab suci yang dikaitkan dengan realitas di masyarakat. Maka mulai identifikasi, lalu coba dilihat dalam sekian masalah itu apa penyebab masalahnya. Kita kaji secara akademik melalui literatur review, melalui realitas review. Maka kita berikan porsi sampai 2 kali, 2 langkah. Setelah itu kemudian diidentifikasi penyebabnya, mana yang dominan. Bentar, Mbak. Jadi sekali lagi, tahapan-tahapan ini menjadi langkah yang menjadikan kita semua harus berpikir keras, termasuk ketika misalkan menawarkan proyek-proyek PBL. Saya contohkan begini, dari 6 tahapan ketika itu menyertai di kategori di pengayaan, mendampingi 6 modul. Ingat, diidentifikasi masalah tahapan ini bukan langkah yang membersamai tahapan modul 1. Dieksplorasi penyebab masalah juga bukan membersamai di modul 2. Nanti saya perlihatkan di langkah-langkahnya seperti tahun yang lalu. Nah, sama juga yang di PJBL, baik PBL maupun PJBL hanya beda karakter isunya saja. Tapi dari stepnya kita anggap sama, yang dari 10 tingkat, 10 langkah menjadi 6. Kalau nanti versi pendeknya menjadi 4. Nah, kira-kira begini nanti di pembelajarannya. Ini adalah diintegrasi LMS yang menyertai modul. Tapi sebelum ini saya ke yang satunya dulu. Jadi nanti begini, di dalam PPG itu tugasnya itu kan ada 3, ya. Tugas dosen itu ada 3. Pertama, tugas nomor 3, tapi kalau didetailkan jadi 6 ya. Pertama, membuat kontrak belajar, jelas itu ya. Nanti ada template. Membuat soal formatif setelah yang akan diuji
setiap kali selesai di pengayaan per KB. Yang ketiga, membuat bahan tayang pada fitur analisa bahan ajar, atau kalau sudah ada, ya pakai yang sudah ada nggak apa-apa. Tapi kalau sempat Anda cari, misalkan Anda mendapat tema tentang ilmu kalam atau tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam, ada artikel tentang fenomena Mu'tazilah dalam kepemimpinan Harun al-Rasyid misalkan, Anda naikkan sebagai bahan pengayaan. Ini yang saya sebut di nomor 3 itu. Jadi mencari bahan yang relevan, yang mendukung kepada tema bahasan. Anda memegang ketika PAI pokok bahasan tentang zakat kontemporer, lalu ada artikel tentang fenomena zakat profesi, naikkan di situ. Nah, itu yang disebut sebagai nomor 3, membuat bahan tayang pada fitur analisa bahan ajar. Anda unggah, ada kewenangan Anda untuk mengunggah bahan materi itu. Lalu yang kedua, jangan lupa ketika baik di instruksi, di template itu, apakah template kontrak belajar, apakah template di resume, apakah template analisa bahan ajar, itu instruksinya harus jelas. Misalkan di fitur modul di KB, di template-nya itu adalah harus ada instruksi. Misalnya begini, instruksinya itu. Bacalah modul, lalu kemudian analisa untuk menjawab, analisa dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan di dalam template. Kan gitu. Di dalam template itu kan di fitur bahan ajar atau modul ada pertanyaan. Misalkan coba identifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan isu yang sedang Anda baca. Nah, ini nih harus jelas, clear-nya, apa instruksinya. Inisiasi harus clear. Jangan baca modul lalu bikin resume, jangan. Jadi baca modul lalu bikin resume dengan menjawab sejumlah pertanyaan dari indikator-indikator di bawah ini. Pertama, identifikasikan masalah-masalah kontemporer yang terkait dengan modul. Yang kedua, kontekstualisasikan isu-isu di dalam kehidupan di sekitar kita dengan modul, atau kontekstualisasikan doktrin-doktrin pokok atau teori-teori dalam modul dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, sampaikan isu-isu konsep-konsep baru, misalkan begitu. Itu harus jelas di dalam poin 4 itu, di dalam template. Pastikan jelas di situ. Kelemahan kita adalah sering tidak membuat instruksi yang tidak clear. Nah, ini juga harus dipahami Anda sebagai dosen. Para mahasiswa itu sudah berada di dalam jaringan para joki-joki PPG. Ada yang menawarkan jasa menjawab masalah mengerjakan tugas di PPG itu dengan harga 300.000 10 tugas. Tolong ini diperhatikan. Nanti kalau ada mahasiswa mengerjakan tugas, lalu ternyata tugasnya sudah selesai, itu pasti perbuatan joki. Sementara dia sendiri tidak cerdas dalam melakukan penipuan. Nah, tolong ini dikembalikan, ya ekstrimnya ya dikeluarkan. Tapi saya kira enggak, kita berikan sanksi aja, berikan tugas yang lebih berat, sehingga kemudian dia bisa memahami apa yang diinginkan dari modul itu. Biarkan dia jadi pintar karena melanggar itu. Ya. Lalu tugas yang kedua, membuat instruksi pada fitur analisa materi. Nah, ini menggunakan materi, ini menggunakan template iCare versi yang sederhana. Tadi model PBL-PJL itu versi standar. Lengkapnya 10 langkah, sederhananya 4 langkah. Nah, 4 langkah di tugas nomor 5 yang perlu Anda buat sebagai seorang dosen, itu adalah membuat analisa materi. Dengan iCare itu. iCare itu pertama identifikasi, kontekstualisasi, aksi, R refleksi, E-nya evaluasi. Jadi 4 atau 5. 4 sudah cukup sebenarnya. Jadi
guru, mahasiswa dilatih sekali lagi untuk berpikir mendalam, berpikir kritis, memahami sebuah isu itu harus kafah untuk mengamalkan firman Tuhan, udkhulu fis silmi kafah. Jadi kalau udkhulu fi PPG kafah, kira-kira begitu. Belajar secara tuntas. Jadi setelah modul baca, lalu kemudian dia mencoba membuat analisis dengan basis bahan bacaan yang ada. Nah, fiturnya itu iCare. Buat fitur iCare, template-nya. Identifikasi, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Nah, yang keenam ini untuk syafaat sebenarnya. Mengaktifkan remedial. Maksudnya begini, harus diperhatikan, seluruh dosen dilarang memberikan syafaat untuk guru yang tidak memenuhi langkah-langkah sampai langkah terakhir. Kadang ada guru yang culas, tanda kutip, saya mau nanti biar jatuh dulu, mau remedial, mengerjakan satu remedial, langsung disetujui. Jadi itu disampaikan. Remedial, syafaat tidak akan diberikan kepada mahasiswa yang tidak membaca modul, mengerjakan resum, menganalisis, dan kemudian membuat identifikasi masalah, membuat proyek. Kira-kira begitu, ya. 5 item tugas ini yang harus disiapkan Anda sebagai seorang dosen. Nah, model tugas-tugasnya ini salah. Oh, belum ketemu. Ini modelnya tugasnya ini. Model tugas-tugasnya begini. Jadi selain yang tugas yang tadi, yang iCare, tahapan versi panjang dan versi pendek. Nah, ini yang versi standar yang menyertai pengayaan modul. Jadi ketika misalkan dosen pengampu modul 1 di hari ke-1 sampai 3 ya, itu selain mendampingi modul 1 yang tugasnya adalah resum dengan menjawab pertanyaan yang Anda sediakan, dan juga membuat template identifikasi, template analisis bahan ajar dengan template yang sudah ditentukan. Anda pengampu modul 1 harus mendampingi teknik identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini bukan mengidentifikasi masalah modul, tapi mencoba membuat satu isu yang bisa dibikin proyek, bahan dasar proyek. Anggap ketika di profesional namanya PBL. Misalkan ketika dia guru fikih, lalu ada tema tentang alat-alat, tema tentang darah kewanitaan, haid dan istihadhah, misalkan. Maka bahaslah, mulai diidentifikasi masalah tentang identifikasikan persoalan-persoalan yang terkait dengan istihadhah dan haid. Ini yang untuk guru fikih yang di madrasah, misalkan. Ketika masalah thaharah, misalkan ya. Maka kemudian guru dosen ini harus sudah ngobrol, yang mengampu satu kelas itu harus ngobrol minimal. Pengampu modul 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ngobrol, coba kita rumuskan, kita pancing, atau kita tentukan isu apa, proyek apa yang akan kita tugaskan kepada mahasiswa. Harus begitu. Mungkin kalau Anda guru kelas madrasah untuk mapel fikih, kita buat tema-tema yang ini. Misalkan di fikih itu ada isu-isu zakat kontemporer, ada isu-isu najis, ada isu-isu makanan haram, ada isu tentang darah kewanitaan. Misalkan nanti ya, buat aja misalnya 4 itu. Nanti ditugaskan mahasiswa lalu dibuat 4 kelompok. 4 kelompok untuk membahas isu, bikin 4 PBL project itu. Nah, semua dosen harus ngobrol ini seperti apa, lalu memikirkan seperti apa tahapan-tahapan itu. Misalkan ketika katakanlah diputuskan isunya adalah darah kewanitaan, diidentifikasikan. Misalkan apa sih yang sering terjadi ketika orang itu mengalami haid,
Oh, di kenyataan ada yang headnya tidak teratur, ada headnya melampaui 15 hari, ada yang headnya kadang berbeda darahnya antara minggu satu, minggu kedua. Itu diidentifikasi. Itu yang disebut dengan belajar mendalam. Jadi nanti ujungnya kan akan dilihat. Lalu setelah itu kan dieksplorasi penyebab. Kenapa terjadi ketidakteraturan? Kenapa terjadi perbedaan darah dalam fase 1, fase 2? Kenapa ada dan seterusnya. Dicarilah artikel-artikel tentang head. Nah, itu nanti hari ke dosen pengampu 2 sudah punya perspektif bahwasanya pada hari ke-6 dia akan mendampingi bagaimana mengeksplorasi dari artikel-artikel yang ada. Maka saat itu berilah clue-clue kepada mahasiswa untuk mencari referensi, entah itu di Garuda Kemendikbud atau di Morarev Kemenago.id atau di pdfdrive.com. Cari di situ, lalu dikaji bersama. Nah, tugas dari dosen mengingatkan mahasiswa itu boleh bekerja sama dalam mengerjakan isu, tapi tidak boleh memiliki pekerjaan yang sama persis atau copas antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Jadi begitu. Ini yang kalau kita kerjanya seperti ini, maka dosen sudah menerapkan menerapkan kompetensi abad 21. Antar dosen saja modul 1 sampai modul 6 itu sudah berkolaborasi. Nah, nanti menyuruh ke mahasiswa sudah nyambung. Dosen pengampu modul kedua sudah tahu apa yang harus dibahas. Kalau kelompoknya kelompok istihadzoh darah haid yang akan dibahas, dikaji, dieksplorasi, artikel yang sudah jelas. Kalau yang dosen akidah alaq misalkan, atau dosen atau guru di kelompok kelas SKI, guru sejarah, misalkan proyeknya itu adalah proyek ziarah kubur misalkan, yang di situ nanti ada analisis sejarah, men-tracking dari mana orang itu berasal, dilihat dari jenis batu nisannya, lalu ada kajian budayanya. Oh, itu kan keren sampai sana. Jadi udah paham antar masing-masing dosen pengampu itu antara diidentifikasi, nanti begitu juga dengan di pengampu modul keempat. Ketika hari ke-12, analisis penentu penyebab masalah yang dominan dan determinan itu seperti apa. Kalau misalkan ketika orang itu kenapa seorang perempuan itu headnya tidak teratur, keluar darah bersih sampai berhari-hari, kenapa begini? Kan muncul masalah. Kenapa banyak? Dia akan baca karena sudah punya artikel, dia bisa mengidentifikasi penyebabnya, bahkan juga bisa memberikan solusi saat itu. Solusinya apa menurut fikih? Solusinya apa menurut kesehatan? Kan keren. Itu yang saya sebut pembelajaran secara mendalam. Nah, belajar secara mendalam adalah konsekuensi dari kecanggihan dosen, kecanggihan guru, mampu memilah mana materi esensial dan mana materi tidak esensial. Jadi keberanian kita memilih, kenapa tema yang akan diambil adalah proyek tentang darah istihadzoh, tentang makanan haram, tentang deteksi najis. Itu adalah sebuah kepentingan. Ini dianggap penting dan esensial karena berkenaan dengan kehidupan manusia, berkenaan dengan ibadah dan seterusnya. Tidak semua diambil, nggak serakah gitu. Nah, kira-kira begitu nanti itu di project, yang menyertai di model pembelajaran. Karena di hari ke-1 sampai hari ke-3 modul 1 itu isunya ada identifikasi masalah. Nanti hari ke-4 sampai hari ke-6 itu harus mendampingi itu eksplorasi penyebab masalah, literatur dan realitas review. Begitu seterusnya. Saya punya bayangan itu kalau dosen udah seperti ini, masya Allah, ini teman-teman dosen di UIN Gus Dur betul-betul menjadi seorang Gus Durian. Nah, tapi kalau belum begini, bukan Gus Dur, nggak bisa disebut ini LPTK Gus Dur, tapi menjadi LPTK Abdullah bin Wahab nanti, yang terjebak pada tekstual modul. Nah, tapi kalau udah sampai kayak gini,
ini layak disebut sebagai LPTK Gus Dur dengan Islam transformatifnya atau pribumisasi Islam. Nah, begitu, yang pedagogi itu begitu. Yang di BJBL itu kalau untuk ini menyertai penguatan kompetensi pedagogi. Tapi untuk yang K2 ini nanti 6 juga. 6 juga. Langkah-langkahnya juga sama. 2 dan 3, langkah yang kedua dan 3 itu didua kalikan. Nah, hanya diidentifikasi masalah sama dosen pendamping modul pedagogik 1 di hari ke-21 mendampingi identifikasi masalah pembelajaran. Jadi hanya fokus di isu-isu pembelajaran. Jadi ini akan menggarap proyek yang kedua. Misalnya begini, seorang guru ketika di kelas melihat, justru mencermati, kenapa ketika dia ngajar anaknya tidur semua, ketika dia ngajar anaknya itu berisik. Nah, itu kan berarti berikanlah judul problematika atau pembelajaran anak MI misalnya, anak kelas sekian, misalnya begitu. Dia akan bisa mengidentifikasi ada apa problemnya. Nanti masuk di hari ke modul kedua, di hari ke-24 mendampingi eksplorasi. Guru diajak mengeksplorasi apa sih yang menjadikan kira-kira dari artikel yang ada, kenapa anak ketika diajar gojek berisik, ketika anak diajar tidur, ketika anak diajar langsung pamit ke toilet. Itu dianalisis dengan mengkaji referensi yang ada. Nah, setelah itu dikaji lagi di dosen pendamping modul pedagogi 3 di hari ke-27, mendampingi identifikasi analisis. Setelah muncul ini kira-kira dilihat, apa penyebab dominannya, apa penyebab determinannya, lalu kemudian diberikan solusinya, bahkan akan bisa memprediksi solusi. Oh, guru nanti harus begini, begini, begini. Nah, itu saya membayangin kerennya. Inilah yang saya sebut kerennya PBL dan PJBL yang dimodifikasi di PPG ini karena menjalankan perintah-perintah Sang Maha Guru Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan pribumisasi Islamnya. Kan kira-kira begitu. Meskipun ketika kembali ke induknya di Dikbud, mereka nggak paham itu apa pribumisasi Islam, apa itu transformasi ilmu pengetahuan atau transformasi Islam, itu nggak paham gitu. Nah, jadi itu yang dilakukan ya untuk di pengayaan Mbak Putri. Nah, hari-harinya kan udah ketahuan. Nanti gini di tiap harinya kan begini. Sama dengan kayak kemarin. Nanti di track aja. Jadi jam 6 anggap jam 12 itu kontrak dan ini harus sudah jelas. Ya, kontrak itu harus sudah jelas. Lalu kemudian sampai jam 13 itu mengunggah tugas. Jadi hari ini atau nanti malam itu Anda harus sudah mengupload kontrak di modul 1. Pengampu modul 1 harus sudah menggambarkan langkah-langkahnya apa, termasuk instruksi di resumenya dengan pertanyaannya. Lalu kemudian jam 1 sore itu sudah menugaskan analisis kritis terhadap bahan-bahan bacaan baik yang tersedia di LMS maupun yang Anda tambahkan. Lalu kemudian setelah selesai ada tes formatif untuk menguji tiap capaian per pertemuan atau per harinya. Sore belajar mandiri sampai sore kemudian belajar membaca KB selanjutnya. Dan seterusnya begitu. Hanya di hari kedua di jam sore, jam 4, kita adakan pertemuan, silahkan bisa melakukan sinkronus, bagaimana dosen bersangkutan memberikan penjelasan, bagaimana menyelesaikan pekerjaan tahap 1 mengenai membuat PBL ataupun PJBL. Yang tadi yang tahap identifikasi masalah. Yang tahap identifikasi masalah ini. Tahap ini yang dikerjakan. Nah, jadi itu yang perlu diketahui. Jadi ini yang dipikirkan ketika kemudian masuk di tahap 1-nya. Jadi ingat betul dengan apa yang dilakukan di
di sini. Nah, karena nanti di hari ketiga mau tidak mau si guru dari hari ketiga, hari ke-6, hari ke-9, hari ke-12, hari ke-15 itu guru membuat PBL ketika hari ketiga tahap identifikasi, hari ke-6 itu tahap analisis literatur review, hari ke-9 itu adalah literatur review yang kedua, dan seterusnya. Kan gitu ya? Nah, baru kemudian jam 12 belajar mandiri tes persiapan akhir modul, lalu jam 2 itu tes akhir modul. Ada PBL dan sementara dosen melakukan PBL dan PJBL. Nah, nanti jam 1 sudah bisa mengetahui hasilnya, mana kekurangannya. Nah, di sini sekali lagi mekanisme syafaat di sini. Sekali lagi, guru yang tidak melewati proses-proses itu jangan diberikan syafaat. Nah, ini catatan. Begitu seterusnya ya. Sampai hari ke-30 untuk K1 sampai hari 36 untuk K2. Nah, barangkali itu dulu untuk sementara yang bisa saya sampaikan sebagai bahan dasar dan juga persiapan bagi kita semua dalam melaksanakan proses pengayaan di PPG baik untuk K1 maupun K2. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa menerjemahkan gagasan Gus Dur dalam Fakultas Tarbiyah. Karena tarbiyah itu saya cermati paling sulit menerjemahkan gagasan Gus Dur itu. Nah, ini baru saya sampaikan. Begitu Pak Jenny. Monggo. Oke, matur nuwun Pak Dr. Anies atas pencerahannya. Ini memang terkait PBL dan PJBL. Kalau yang batch kemarin baru istilahnya pengenalan seperti itu. Nah, ini benar-benar kita sudah jelas sebenarnya yang dimau itu seperti apa gitu nggih Pak Jenny nggih. Oke, matur nuwun Pak Anies. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Ini jangan pada kemana-mana itu. Kelihatannya sudah paham semua Pak. Tapi nggak apa-apa. Permisi Pak. Oh ini Pak. Pak Wadek. Sudah Pak Abdul Habir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi kan di pendalaman materi ini para dosen memiliki materi yang berbeda-beda, artinya mengampu mata uji yang berbeda-beda. Ada yang moderasi beragama, ada yang perkembangan peserta didik, termasuk misalkan saya biasanya mengampu mata kuliah struktur keilmuan PAI. Nah, tadi kita sebagai dosen pengampu diharapkan mampu memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai identifikasi masalah. Tadi sepertinya disampaikan bahwasanya identifikasi masalah ini bukan secara langsung berkaitan dengan mata uji yang kita ampu, tapi bisa jadi identifikasi masalah ini adalah berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di kelas yang kemudian nanti akan diberikan solusi oleh seorang guru melalui pendampingan dosen pengampu dalam pendalaman materi ini. Nah, maksud saya identifikasi ini terbatas persoalan-persoalan yang dihadapi guru di kelas atau identifikasi masalah-masalah pada umumnya, karena bisa jadi nanti perspektif atau persepsi dosen dalam hal ini pengampu mata uji itu berbeda-beda. Yang misalkan saya mata uji struktur keilmuan PAI, nanti saya identifikasi masalahnya lebih berkaitan dengan masalah struktur keilmuan PAI. Yang mengampu mata uji
perkembangan peserta didik bisa jadi identifikasinya lebih pada peserta didik. Nah, ini mohon arahannya, kira-kira identifikasi yang sesuai dengan arahan Kemenak itu seperti apa gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Pak Hopir. Monggo Pak Ani. Langsung. Iya. Ini nanti saya naikkan hasil diskusi kita malam hari ini di YouTube nih. Ini kayaknya mampu memahami nih. Gini, Pak Hir. Jadi untuk model tadi yang saya sampaikan di model pekerjaan tadi yang akan dipekerjakan oleh guru kan begini nih model-modelnya. Pola pekerjaannya. Nah, ini struktur kan begini. Pengampu modul hanya bertanggung jawab ketika menyampaikan modulnya, keterkaitannya di penugasan hanya di resum dan analisis. Keterkaitannya hanya di resum dan analisis bahan ajar. Tapi kalau berkenaan dengan proyek per kategori, tugas per kategori, setiap mahasiswa harus punya 2 hasil tugas dari 2 kategori, baik profesional maupun pedagogi. Nah, misalkan Bapak megang modul tentang struktur keilmuan PAI, barangkali itu di modul ke-1. Itu ketika kemudian melakukan identifikasi masalah, bukan identifikasi masalah terkait dengan struktur keilmuan, terpisah sama sekali. Jadi lupakan struktur keilmuan, tapi lakukanlah untuk mendampingi. Pertama, mendorong mahasiswa itu mau milih isu apa terkait dengan pedagogik. Persoalan-persoalan di pedagogik, di pembelajaran. Misalkan begini, bisa jadi mereka akan menemukan mengatasi masalah model pembelajaran anak berkebutuhan khusus, misalkan gitu ya. Orang yang misalkan autis, orang yang disleksia, orang yang tunanetra, misalkan begitu. Atau isu mempercepat pemahaman peserta didik melalui yang memiliki kecerdasan yang beraneka ragam, misalkan begitu. Isu-isu itu atau nah, ketika sudah milih isu itu, ya, sudah milih isu itu, maka fokus di situ sampai nanti di pertemuan di dosen pengampu modul ke-6 itu fokus kepada isu yang dipilih. Misalkan tadi berkenaan dengan apa tadi? Persoalan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Jadi misalkan diidentifikasi dulu kenyataan-kenyataan di sekolah itu, di madrasah. Oh, ada sekolah yang kadang menerima anak berkebutuhan khusus tapi gurunya belum siap. Ada anak yang berkebutuhan khusus tapi fasilitasnya belum siap. Jadi mereka diminta mengidentifikasi. Identifikasi persoalan real yang terkait dengan pendidikan berkebutuhan khusus dari berbagai fasilitasnya. Oh, mungkin karena belum sadar pendidikan inklusi sehingga terjadi bullying. Nah, jadi di tahap 1, pengampu modul 1, meskipun dia pengampu misalkan asesmen, tetap mendampingi tentang identifikasi masalah dari isu. Maka penting sekali lagi Bapak sekalian, dosen pengampu modul 1, pengampu modul 2, sampai pengampu modul 6 itu harus ngobrol. Harus ngobrol. Ketika produk pedagogik itu adalah 6 tahap, maka dosen itu harus, kalau satu kelas itu misalkan 20 orang, maka dosen ini bersepakat, ayo kita pilihkan para mahasiswa itu dengan 4 atau 5 isu. Sehingga satu isu bisa digarap 5 orang atau 4 orang. Kita pilihkan, tapi nggak boleh memberitahu. Nah, itu yang penting. Karena filosofi kurikulum merdeka yang merujuk pada pemikir KHD adalah guru, dosen haram memberitahu. Nah, memberitahu, misalnya gini, di modul 1, udah pilih saja masalah
pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus, nggak boleh. Tapi guru harus diajak ngobrol ke sana kemari, sampai pokoknya ngobrol yang nggak jelas gitulah. Sekarang coba dari yang Anda obrolkan, apa masalah yang muncul? Nanti kan, oh ini Pak, ini, oke, satu isu. Oh ini Pak, dua isu. Nah, setelah muncul begitu, oke, yang satu isu pertama siapa yang mau mengerjakan? Oh, guru A, mahasiswa A, B, C, D, 5 orang. Masalah B siapa lagi? Harus begitu. Jadi tidak boleh ketika pas tahap identifikasi masalah. Misalkan para mahasiswa, saya punya ide, masalah yang akan kita bahas untuk ini adalah proyek 1, masalah pembelajaran di kelas dasar, masalah anak berkebutuhan khusus, masalah penggunaan metode pembelajaran active learning misalkan. Nggak boleh begitu. Ya. Jadi begitu nanti disampaikan begitu. Tidak boleh sekali lagi. Karena paradigma, prinsip atau pembelajaran. Nah, prinsip filosofi pendidikan ala KHD, guru, pendidik dilarang memberitahu. Yang ada adalah menuntun. Maka kita dalam proses diskusi itu harus sering melakukan stimulasi terhadap apa yang dilakukan oleh selama proses pembelajaran. Jadi stimulasi yang penting itu, menstimulasi. Jadi begitu Pak Khobir ya. Jadi nggak dilarang sekali lagi tahapan itu tidak membahas dari modul yang Bapak asuh. Nah, nanti yang modul 2 sudah tahap selanjutnya. Jadi eksplorasi penyebab masalah. Jadi level selanjutnya, tadi sudah milih isunya. Oh, isunya tentang anak berkebutuhan khusus. Ayo kita cari masalahnya. Kenapa masih terjadi bullying? Dengan mencari referensi. Jadi itu baru literatur realita review, belum literatur review. Kenapa begitu, lalu dicari kenapa orang sampai begini dan begitu. Nah, masuk jadi dosen pengampu modul 2, meskipun temanya tentang misalkan pendidikan profesi, tapi ketika membahas tentang eksplorasi penyebab masalah, fokus kepada menggali penyebab masalah dari isu yang dipilih oleh mahasiswa. Nah, dan seterusnya. Ini dikasih tandanya. Jadi yang di bintang itu tidak perlu membuat lagi. Jadi yang pengampu modul 2 mendampingi mahasiswa itu sudah isu yang kedua. Tahap yang kedua, yaitu literatur review dan realita review. Nah, sekali lagi, ini menjadi penting sekali. Bagaimana kita itu bisa melihat realita, dari isu, realita, lalu gabungkan dengan teori. Jadi kita mulai belajar. Kalau dulu kita sering berbicara, C6 itu adalah praktek. Ya kayak gini harusnya. Bukan misalkan belajar teori tentang sholat, lalu sholat. Bukan begitu. C6-nya itu begitu, yang kayak gini. Jadi teori, lalu kenyataan, lalu kemudian coba dirumuskan sampai sesuai dengan tahapan masing-masing. Ketika literatur review, nah nanti kalau sudah masuk analisis penyebab masalah, itu akan lebih lagi. Kenapa? Guru itu bacaannya sudah banyak. Kira-kira asumsi positif saya begitu. Dosen juga bacanya banyak. Sudah bisa memetakan penyebab dominan apa, kok begini. Orang itu, kenapa kemudian pemerintah menghapus model-model SLB, model-model kelas eksklusif itu. Lalu kemudian siswa atau peserta yang berkebutuhan khusus disatukan. Dan itu di Jogja banyak. Sudah begitu. Kita sudah punya 133 madrasah yang ditetapkan sebagai madrasah inklusi. Dan saya yakin sebagian di mahasiswa ada yang dari inklusi. Kira-kira itu yang perlu diperhatikan. Jadi polanya begitu. Nah, sekali lagi yang K1 itu untuk PBL 5 langkah, untuk profesional 5 langkah, yang pedagogik 4 langkah. K2 sama-sama 6 langkah. Begitu kira-kira ya.
Mudah-mudahan Ya, bisa terima kasih Pak Anies. bisa dipahami. Oke. Bisa.